Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang interface. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Tanzila Putri Fitriani. Lalu ada Anggi Dahliani, Abdul Aziz Prayitno, Erlangga, Hamdan Iman Abadi, dan yang terakhir ada Mustari Yadi. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari interface pada IMK atau interaksi manusia dan komputer. Interface dalam IMK ini adalah titik interaksi antara pengguna dengan komputer atau perangkat digital. Interface ini memungkinkan pengguna untuk memberikan perintah, menerima informasi, serta berinteraksi langsung dengan sistem. Nah, bentuk-bentuk interface ini sangat beragam, tidak hanya terbatas pada elemen visual seperti tombol, menu, dan icon, tetapi juga bisa berupa teks, suara, bahkan gerakan tubuh. Nah, contoh nyatanya dari interface ini bisa kita temuin di kehidupan sehari-hari seperti di layar ATM, aplikasi ponsel, hingga asisten virtual. Karena perannya ini sangat vital, maka interface ini harus dirancang dengan baik agar dapat menjembatani cara kerja teknologi dengan kebutuhan serta kenyamanan pengguna. Salah satu aspek penting dalam interaksi manusia dan komputer atau IMK yaitu interface atau antarmuka. Interface berperan besar dalam membentuk bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Dalam ilmu manusia dan komputer atau IMK atau Human Computer Interaction, interface atau antarmuka adalah komponen yang sangat penting karena berfungsi sebagai penghubung antara manusia dan sistem komputer. Berikut ini adalah fungsi interface dalam IMK. Fungsi pertama yaitu penghubung antara pengguna dengan sistem. Fungsi pertama interface adalah sebagai penghubung antara pengguna dan sistem komputer. Tanpa interface, pengguna tidak akan bisa memberikan perintah atau menerima respon dari sistem. Contoh nyata adalah tombol, menu, icon, formulir input yang kita gunakan sehari-hari. Fungsi kedua yaitu meningkatkan kemudahan penggunaan atau usability. Interface juga dirancang untuk meningkatkan kemudahan penggunanya atau usability. Interface yang baik bersifat intuitif dan mudah dipelajari. Contohnya seperti layout yang konsisten, icon yang mudah dikenali, dan navigasi yang jelas sehingga pengguna dapat mengoperasikan sistem tanpa banyak pelatihan. Fungsi ketiga yaitu memberikan umpan balik atau feedback. Fungsi ketiga adalah memberikan umpan balik. Feedback ini penting agar pengguna tahu bahwa tindakan mereka telah diproses. Misalkan ketika kita klik tombol simpan dan muncul pesan, data telah berhasil disimpan. Ini memberi rasa aman bahwa aksi kita berhasil dilakukan. Fungsi keempat yaitu meningkatkan efisiensi interaksi. Interface juga membantu meningkatkan efisiensi interaksi. Ini artinya tugas bisa diselesaikan lebih cepat dengan lebih sedikit kesalahan. Contohnya adalah penggunaan shortcut keyboard, fitur drag and drop, atau pengisian otomatis seperti autofill. Fungsi kelima yaitu mewakili identitas dan estetika sistem. Antarmuka juga berperan sebagai wajah dari sistem, mencerminkan identitas dan estetika. Warna, tipografi, dan gaya visual membentuk persepsi pengguna. Misalnya, tampilan aplikasi e-commerce biasanya lebih ceria dan dinamis dibandingkan aplikasi perbankan yang lebih format dan profesional. Fungsi keenam yaitu memfasilitasi aksesibilitas. Interface harus intuitif, artinya bisa diakses oleh semua pengguna, termasuk yang memiliki keterbatasan seperti buta warna atau tunanetra. Contohnya adalah teks alternatif pada gambar, kontras warna yang tinggi, dan dukungan pembacaan layar. Hal ini sangat penting dalam membangun sistem yang adil. Fungsi ketujuh yaitu mengurangi beban kognitif pengguna. Interface yang baik akan mengurangi beban kognitif. Ini berarti pengguna tidak perlu berpikir terlalu keras untuk menyelesaikan tugas. Contohnya adalah wizard. Langkah demi langkah, saat instalasi software, pengguna cukup mengikuti instruksi tanpa harus memahami teknisnya. Dari ketujuh fungsi ini, kita bisa lihat bahwa interface bukan sekedar tampilan, melainkan alat utama yang menentukan kualitas interaksi antara manusia dengan komputer. Terima kasih. Jenis-jenis interface dalam interaksi manusia komputer dan contohnya. Dalam interaksi manusia dan komputer, interface antarmuka adalah jembatan antara pengguna dan sistem komputer agar dapat saling berinteraksi. Berikut adalah jenis-jenis interface dalam interaksi manusia komputer beserta contohnya. Yang pertama ada command line interface. Antarmuka berbasis teks di mana pengguna mengetikkan perintah.
Cirinya memerlukan pengetahuan perintah tertentu, efisien untuk pengguna mahir. Contohnya ada terminal di Linux dan macOS, command prompt di Windows, serta Git Bash. Lalu ada graphical user interface. Antarmuka visual dengan elemen grafis seperti tombol, icon, beserta menu. Cirinya user-friendly, banyak digunakan di sistem operasi modern. Contohnya di Windows, macOS, Microsoft Word, Photoshop, browser seperti Chrome dan Firefox. Berikutnya ada menu based interface. Antarmuka yang menawarkan pilihan dalam bentuk menu. Cirinya mudah digunakan, cocok untuk pemula. Contohnya ada di ATM, menu pengaturan di HP, serta sistem pos pada kasir. Jenis-jenis interface dalam interaksi manusia komputer dan contohnya berikutnya adalah form based interface. Pengguna mengisi data melalui form atau isian. Cirinya cocok untuk mengumpulkan data. Contoh, formulir pendaftaran online, input data pelanggan di aplikasi, serta Google Form. Lalu ada touchscreen interface, antarmuka yang merespons sentuhan jari pengguna. Cirinya digunakan di perangkat mobile dan modern. Contohnya, smartphone dan tablet, mesin kasir modern, self-service kios, serta layar info di bandara. Lalu ada voice-based interface, antarmuka berbasis suara, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan suara. Cirinya mendukung hands-free, berguna untuk aksesibilitas. Contohnya Google Assistant, Siri pada Apple, lalu Amazon Alexa. Berikutnya ada natural language interface. Pengguna berinteraksi menggunakan bahasa alami manusia. Cirinya meniru percakapan manusia. Contohnya adalah chatbot, misalnya customer service yang menggunakan AI. Lalu ada ChatGPT, mesin pencari dengan input suara. Berikutnya ada gesture based interface. Pengguna menggunakan gerakan tubuh atau tangan. Cirinya tidak memerlukan sentuhan langsung. Contohnya seperti Kinect di Xbox, touchless gesture di HP, misalnya air gesture pada Samsung, lalu pada VR atau AR dengan motion sensor. Yang terakhir adalah brain computer interface, menghubungkan otak manusia langsung dengan komputer. Cirinya masih dalam pengembangan karena ini masih belum ada ya, masih pengembangan gitu ya. Berguna untuk disabilitas. Contohnya ada Neuralink, lalu alat bantu komunikasi untuk pasien lumpuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen interface dalam interaksi manusia dan komputer. Salah satunya berikut ini adalah input device, output device, interaction style, dialog design, feedback, dan response. Yang pertama akan saya jelaskan input device atau perangkat masukan. Perangkat masukan digunakan pengguna untuk memasukkan data kepada sistem. Contoh seperti keyboard, mouse, touchpad, layar sentuh, dan mikrofon. Penjelasan singkatnya, perangkat yang memungkinkan pengguna memberikan instruksi data ke komputer. Ini sangat penting karena menjadi pintu awal interaksi antara manusia dengan komputer. Selanjutnya output device atau perangkat keluaran. Perangkat keluaran alat yang menampilkan hasil interaksi sistem kepada pengguna. Contohnya seperti monitor, speaker, printer, VR headset. Penjelasan singkatnya, perangkat yang memungkinkan pengguna memberikan instruksi atau data ke komputer. Ini juga sangat penting karena menjadi pintu awal interaksi manusia dengan komputer. Selanjutnya ada interaction style atau gaya interaksi. Gaya interaksi ini adalah cara pengguna berinteraksi dengan sistem, user berinteraksi dengan sistem. Contohnya seperti command line interface atau CLI, graphical user interface atau GUI, natural language interface, touch or gesture interface. Penjelasan singkatnya, metode atau cara bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Desain gaya interaksi harus disesuaikan dengan pengguna dan konteks. Contohnya, GUI menggunakan icon, dan menu CLI memerlukan perintah teks. Natural language interface memungkinkan komunikasi dengan bahasa manusia. Lalu di sini ada dialog design. Dialog design adalah struktur komunikasi antara pengguna dan sistem, meliputi navigasi, alur kerja, dan aturan interaksi. Penjelasan singkatnya, merancang alur interaksi antara sistem dan pengguna agar efisien dan mudah dipahami, fokus pada kemudahan navigasi dan logika proses. Contohnya wizard yang membimbing langkah demi langkah. Dan yang terakhir ada feedback dan respons sistem. Informasi yang diberikan sistem kepada pengguna setelah menerima input, contohnya notifikasi, progress bar,
pesan error, suara. Penjelasannya, umpan balik membantu pengguna memahami status sistem, apakah perintah mereka berhasil atau gagal. Contohnya notifikasi pop-up setelah menyimpan file atau progress bar saat loading. Terima kasih. Pada dasarnya, prinsip desain interface dalam IMK bertujuan untuk memudahkan interaksi pengguna dengan sistem. Beberapa prinsip utamanya adalah: pertama, konsistensi dalam penggunaan elemen visual agar pengguna mudah mengenali dan mengingat fungsi. 2. Umpan balik yang cepat untuk memberi tahu pengguna bahwa sistem merespon. 3. Pencegahan kesalahan dilakukan dengan validasi dan konfirmasi tindakan penting. 4. Aksesibilitas penting agar semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas, bisa menggunakan sistem. 5. Keterbacaan menjamin informasi disampaikan dengan jelas. 6. Navigasi yang mudah membuat pengguna tidak bingung dalam menjelajahi sistem. 7. Fleksibilitas artinya sistem bisa digunakan baik oleh pemula maupun yang sudah ahli. Dan terakhir, estetika minimalis supaya tampilan bersih dan tidak membingungkan. Interface berperan sebagai penghubung antar manusia, perangkat lunak, dan perangkat keras, atau bisa disebut dengan brandware, software, dan hardware. Di sini, di mana peran interface sangatlah krusial, karena tanpa adanya interface, tidak ada interaksi efektif yang akan terjadi. Contohnya seperti tombol mesin ATM, itu termasuk antarmuka yang kita berkomunikasi dengan mesin. Jadi, tanpa antarmuka yang baik, bahkan komputer canggih pun tidak berguna karena pengguna akan bingung, frustasi, dan tidak bisa memanfaatkan dengan maksimal. Seperti meningkatkan usabilitas, memudahkan pengguna dalam mengaplikasikan sistem. Yang kedua, ada memudahkan interaksi yang dimana navigasi yang terjadi atau jelas membuat pengguna lebih cepat dan efektif. Yang ketiga, ada umpan balik atau memberikan umpan balik seperti notifikasi setelah klik tombol. Dan yang keempat, itu ada efisiensi dan efektif yang dimana kerja selesai secara cepat dan efektif. Dan yang terakhir, memungkinkan keputusan pengguna yang dimana pengalaman pengguna yang baik membuat mereka senang dan ingin terus memakainya lagi atau menggunakan sistem.